Tadi saya sharing. Kita tanya pendapat dia, jangan malu kita tanya. Oh enggak, saya S1 loh, lulusan psikologi, saya paling paham. Yang coba-coba. Kita memblokkan diri kita dengan seperti itu. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan wali yang baik? Ini ada beberapa kriteria yang mungkin. Yang pertama adalah membangun respect. Kita bisa menghargai wali. Dia tahu wali itu tipenya macam-macam. Ada yang high. Tahu-tahu ini saya anggota dewan loh. Dia bilang anggota dewan. Saya bilang kami juga anggota dewan Pak. Bapak dewan apa? Saya dewan rakyat. Saya dewan guru. Dewan juga gitu kan. Saya wali. Saya staf wali. Saya wali boleh Pak. Wali kelas. Wali juga. Sampai wali nanggro gitu ya. Nah, bangun komunikasi dasar dengan orang itu dengan saling menghargai Pak. Maaf ya, saya bilang menyapa. Kita sering yang tidak memulai itu menyapa. Ini saya lihat di pesantren saya juga, di daerah saya juga yang menyapa. Pak, gimana Pak? Dalam masyarakat mereka roh dapatnya Uma. Nah ujian di kampung. Saya nanya. Oh, ya, alhamdulillah ada aja. Kalau kita lihat dan dia dari masyarakat kampung, terus ada yang tanya, gimana kalian jauh lah Pak? Gimana Pak? Kamu terpadi? Oh enggak, cerita. Jangan ngomong masalah itu dulu. Jadi bangun penghargaan kepada dia. Karena orang kalau sudah dihargai, Anda ngomong apapun akan aman. Hargai. Jangan bangun gap dari awal. Proses penghargaan itu perlu. Sapa, menyapa, mencairkan suasana. Ya, jangan to the point, sikit-sikit to the point. Pak, maaf Pak ya, ini anak Bapak ya. Ini apa yang dikeluarkan ini? Ribut. Oh Pak, gini Pak. Gimana Pak ya? Susah ini. Nah, kedua empati. Ini orang tua, ini paling suka ngomong nih. Dia apa? Ini Ustadz, ini mau saya bilang ya. Anak saya beda dengan anak lain. Anak saya nggak bisa makan ikan tongkol, anak saya nggak bisa makan ayam, anak saya nggak bisa makan telur, anak saya nggak bisa makan apa. Jadi anak saya makan apa? Nggak makan apa-apa. Dia pingin kita memperlakukan anaknya seperti dia memperlakukan anaknya. Nggak mungkin. Ustadz ya, kita ya pesantren lain nggak ada kayak gini Ustadz ya, gini banyak cerita. Oh, gitu kayak, iya. Apa salahnya kita iyakan aja model? Iya Pak, betul ya Pak, iya Pak, kebereh Pak. Model itu aja. Sudah habis dia keluarkan unek-unek dia, apa gak buat roh? Udah selesai dia sebenarnya nggak ada ide apa-apa, dia hanya undang-undang ego dia. Apalagi saya juga guru loh, 5 tahun saya jadi guru. 4 tahun saya guru, mau dia bilang dia guru juga. Ustaz, saya ini kepala sekolah. Jadi Pak, ya gitu. Dia mau bilang dia kepala sekolah. Iya Pak, betul, Bapak kepala sekolah, Bapak berhasil bagus Pak. Cuma bedanya Bapak kepala sekolah di luar jam 8 sampai jam 1, jam 2. Saya dari pagi sampai besok pagi. Bapak nggak ngurus anak. Nyanyi. Jadi sebenarnya dengar saja. Dia harus ada dari komunikasi dengan orang, kemampuan mendengar. Wali dengar aja dia ngomong apa. Sudah habis baru kita ngomong. Jangan kita mulai. Punah hai Pak. Nyoken bacut. Bacut wajib itu. Ya, harus ada punya peluang. Kalau ingin jadi pengasuh, ingin jadi guru, ingin jadi pengelola lembaga, siapkan kuping. Nggak siapkan kuping, berarti nggak ada kuping. Kedua adalah pesan dapat diterima. Kita ngomong, nah ini harus diajarkan kepada para pengasuh dan kepada guru, namanya public speaking, cara ngomong. Ya baru kemarin training public speaking kepada musyrif. Karena seperti saya bilang tadi, sebenarnya nggak ada masalah karena guru salah ngomong jadi masalah. Ada ilmu, saya nggak berani sendiri. Akhirnya sampai musyrif itu atau musyrifah satu ngajak 2 orang kan. Yuk kita hadapi wali. Yuk ikut di mana? Sini. Sini. Kenapa? Meriang. Ya, rasa percaya diri itu harus dibangun. Kemampuan menyampaikan supaya orang tua paham. Khatibun nas ala hasbi uqulihim.
berbicara dengan wali santri itu pakai apa yang dia pahami. Kita harus kalau bahasa saya katakan, sebenarnya kalau hubungan bagus dari awal dia akan marah-marah. Kita udah jaga hubungan dan kita selalu mendengar dia dan kemudian kita menyampaikan pesan. Udah capek kita ngomong, Bapak paham? Enggak, pun pegang menang. Karena kenapa? Karena kita nggak pede ngomongnya. Menang Pak, tapi kan engkau menang Pak. Sebenarnya mau ngomong apa? Nama ngalong pegang, ini pegang aja. Nah ini seorang guru itu harus ada izzah. Kenapa nggak enak ngomong? Karena selalu minta. Bisa mana? Nanti kalau ayah datang bawa kue ya. Ada satu guru yang suka minta sama anak, akhirnya ketika anak itu melanggar dia nggak berani negur karena terikat jasa. Gitu. Nah itu. Yang kedua adalah care. Kita care. Ya, seorang guru itu dalam komunikasi dengan orang tua itu care. Apa itu kita dengar tadi? Menyimak apa yang dia ngomong. Dia berbicara kita dengar. Tatap matanya. Tapi jangan ibu-ibu ditatap. Ada sebenarnya kita ya Pak, gimana Pak? Ya Pak, kayaknya gimana Pak? Ini kalau dari awal kita kayak bahasa Jepangnya lukhong saja. Sifat gimana ya? Karena nggak pede kayaknya. Kita selalu dipandang hina. Kenapa? Maaf saya bilang. Ada wali yang menganggap kita orang mereka bayar. Saya bayar loh. Saya pernah marah pada satu wali santri. Ustaz tahu nggak? Itu guru-guru ini semua kami yang bayar. Oh iya, bayar. Nomor 2. Dia sombongnya Masya Allah dengan bayar 600.000. Saya bilang maaf, ini saya luruskan cara berpikir Bapak. Saya udah marah, kesel juga. Kenapa? Bapak bayar kepada lembaga, bukan Bapak bayar kepada guru. Saya bilang terserah. Bapak hanya bayar sebagai sumbangan pendidikan Bapak kepada lembaga. Kami lembaga yang bayar kepada guru. Jadi guru nggak ada hubungan Bapak bayar. Mereka bukan cari upah sama Bapak. Ini saya garis bawahi. Kalau itu pemahaman Bapak, minta maaf. Saya bilang, silakan bawa pulang anaknya. Karena guru saya nggak bisa dibayar oleh Bapak. Yang kedua, guru saya kalau mereka bayar, itu Bapak nggak suka bayar. Udah sombong sedikit waktu itu. Kenapa? Ini khatib dia gak angkuh. Ilung menodor Ustaz. Ilung menodor dan depu. Ilung supir. Kan ngobrol supir gimana? Jadi supir gimana Pak? Yang tadinya. Jadi dia mengaku dia supir orang pasar, bahasanya arogan, kemudiannya kerangkung. Kita tinggal bilang, enggak, anak enggak begitu Pak. Enggak bisa anak-anak di situ. Lon Pak, ilung pidon tupir, ilung ngejawab lah. Gimana? Apa? Kemenang Ustaz, menang. Enggak begitu. Maaf, guru saya enggak dibayar Bapak. Mereka enggak minta bayaran. Saya tidak sanggup bayar gaji guru. Ilmu mereka enggak sanggup saya bayar, ilmu Allah yang dia berikan. Waktu mereka enggak sanggup saya bayar. Etiskah saya bayar sekian? Mereka nggak minta gaji, bukan mereka dibayar dengan ini. Ini bukan seperti beli barang. Oh gitu saja. Iya. Dia nggak pernah hormat sama guru. Dia langsung tuding-tuding guru. Ada tipe yang seperti itu. Maka kita bilang tadi, izzah guru itu dari awal harus ada. Kita harus ada izzah. Wibawa kita harus ada. Kita guru loh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Kita orang-orang yang sedang membimbing mereka kepada hidayah. Bukan memberi hidayah, menunjukkan jalan hidayah. Mereka adalah guru-guru yang sedang mengobati mereka. Kita harus ada izzah, rasa percaya diri itu. Ibadah Pak. Iya Ustaz. Sebenarnya kalau maaf saya bilang, seorang guru itu kualitas imannya harus kuat. Maka kalau kualitas guru kita penuh maksiat, nggak ada aura kita. Kita lemah di depan para wali santri. Kita lemah kenapa? Maka guru itu tidak boleh tinggalkan sholat malam. Saya bilang itu udah ada, nggak tahu kita nggak periksa guru saya. Tapi saya bilang tuh, ini Ustaz, pasti ada masalah di sholat malam. Karena aura izzah itu dia guru. Orang-orang yang hatinya sedang keras, dia ada orang yang sedang imannya sedang penuh.
dia nggak akan marah macam-macam. Nah, tunduk gitu. Tahu nggak bagaimana Umar bin Khattab? Apalagi ini kan para hafiz Quran, hafaz semuanya. Umar bin Khattab itu kan gemetar ketika bicara dengan adiknya. Kenapa? Iman. Pede. Kita benar. Kenapa memangnya? Bukan sok benar, tapi insya Allah kita benar. Nah, humble gitu, rendah hati. Iya Pak, Bapak, saya Pak 10 tahun udah jadi guru di sini Pak. Nah, kita nggak, ya Pak, kami kan ini muda-muda Pak, masih kurang banyak pengalaman Bapak. Mungkin Bapak yang sudah lebih tua, mana ada, saya pun pendidikan pun enggak. Karena kita sering terjadi begitu. Kalau kita merendah, saya tahu Pak, saya psikologi, gitu. Nilai saya cum laude. Rendah hati. Orang yang rendah hati pasti kita akan rendah hati. Udah sombong. Terakhir. Pernah menghadapi orang tua marah? Siapa punya pengalaman menghadapi orang tua wali santri marah-marah? Iya bisa. Ya. Saya pernah menghadapi orang tua marah. Kenapa? Karena guru piket menulis buku piket itu dengan tinta merah. Ditulis di buku catatan itu dengan tinta merah. Diam dulu. Ustaz, muka lu. Apa ya Ustaz? Ada lembaga pendidikan seperti itu pakai tinta merah. Apa maknanya? Iya, kan? Iya. Ya, kiban deh. Itulah diron. Oke guys, kami deh urusan. Dia kenapa Ustaz tulis pakai tanah merah? Nggak ada pulpen lain. Nggak ada pulpen. Ternyata dengan pulpen saja bisa marah. Hati-hati, makanya saya bilang cerdas sedikit dia Ustaz ya, cerdas sedikit dia. Itu pulpen merah di kita nih nggak etis, gitu. Nggak ada pulpen, kantin depan ambil aja, nggak ada duit biasa bayar. Biasa itu kecil-kecil hal kecil gitu kan. Jadi menghadapi marah, banyak kasus-kasus orang tua marah. Belum lagi marah dengan kita, belum lagi yang marah dengan anaknya. Anaknya ketahuan pacaran sama orang yang dia nggak suka. Kalau dia suka nggak tahu saya. Kedapatan ketangkap dengan masyarakat di kampung. Dibawa ke Merasa. Ini pernah saya alami emang proses-prosesnya sama. Saya udah bilang sama kawan-kawan di situ kalau ada santri saya ketangkap, jangan dibiarkan naik ke NASA, bawa lari ke sini. Akhirnya dinaikkan sama Belanda bagian humas di kampung itu, dinaikkan ke situ dibawa kantor Kedaya. Oh masyarakat kejar. Saya bilang maaf, ini santri saya. Biasa yang proses, nggak usah diproses. Enggak, ini harus bayar saya ini. Ayo lapor ke orang tuanya. Nih Pak, ketahuan dia pacaran dengan ini. Datang, dipukul anaknya, dicabut dari pinggang. Bagaimana kita menghadapi orang tua marah? Ini kasus yang terjadi menghadapi orang tua yang seperti itu. Nah, bagaimana meredakan kemarahan? Itu trik gitu. Oh, lu tak aja gue nak tinggal. Enggak kayak gitu. Jadi bagaimana? Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini peran kita bagaimana kita masuk ke santri, kita yang bela dia. Si anak ini kemudian yang menjadi anak yang paling patuh. Kenapa? Karena guru membela dia di saat itu. Yang anaknya tukang pacaran sama cewek, metabohnya. Orang tuanya udah angkat tangan masalah dia. Menjadi anak paling solehah. Berubah ketika memang guru bisa masuk momen yang tepat. Nggak ada masalah orang marah itu karena sebenarnya status sosial itu paling parah sosial. Dia selalu maaf lah ada orang tua yang menganggap kita ini nggak selevel dengan dia. Anak kecil, namanya ya tuh. Ini status sosial ini yang umumnya saya datang biasa datang ke depan piket. Ustaz 2 euro itu kepo apa kepo nah ilang sibuk hanam dong bikin Pak kenapa lambat datang anak Pak hanina sibuknya ini saja kerja pasti kulai deh alah
Ada, nah. Tapi yang Ustaz minta maaf, belakang libur, anak saya lambat, Ustaz minta maaf. Ini banyak. Tapi yang sabar dua buahnya dikubat sakit oleh. Berbeda satu sosial. Semakin dia maaf, saya bilang ada yang pakai baju militer. Dipikir takut, ada karena kita ada alergi dia baju militer, baju TNI. Biasa aja. Saya bilang, Bapak datang sini sebagai apa? Sebagai TNI atau sebagai keluarga? Sebagai TNI itu garis di depan pintu gerbang. Polisi nggak boleh masuk ke sini, tentara nggak boleh masuk di sini, nggak ada urusan di pendidikan. Kamu nggak pernah bilang begitu. Kalau Bapak sebagai keluarga, ayo kita bicara. Kebetulan lagi pakai baju itu. Baju Bapak dengan baju saya sama. Cuma Bapak ada pangkat-pangkat, saya nggak pakai. Kalau pakai penuh. Nah, yang kedua gaya bahasa, pola bicara ini sebenarnya yang paling gaya orang gampung dengan orang pendidikan yang beda. Ada orang kaba, orang kaya baru juga beda. Betul. Itu orang kaba juga parah juga, orang kaba kontraktor baru. Itu saya juga mengalami. Kenapa? Kita bersama itu orang kaba juga itu. Nah, orang yang pensiunan guru, capek lagi. Dia menganggap kita nggak ada apa-apa. Anak-anak kemarin sore, apalagi antum semua ini nggak PNS. Dia nggak berhasil menjadi guru. Orang udah capek ikut lulus tes PNS, nggak lulus. Antum itu sama dengan saya. Gitu. Sebenarnya ini cara berpandang ya, karena di masyarakat sebagian dia dikatakan guru kalau sudah jadi PNS. Yang antum-antum ini yang guru-guru muda ini yang nggak level. Saya mengalami itu. Saya bilang, kami bukan ngegarim, kami diajak masuk PNS, kami nggak mau. Nah gitu. Nah, kedua, perbedaan cara pandang, dan ini yang paling besar. Bagi dia, libur anak pulang ini penting. Bagi kita, aturan lembaga lebih penting. Anak nggak boleh, kenapa pulang? Saya pulang sebentar Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Kenduri sebelah rumah. Anak mangan, yang kawin so tetangga, menyembuh anak anak mangan. Pasti paling banyak capek komunikasi masalah izin kan? Tapi Pak nggak sesuai dengan aturan, kan kita udah sepakati. Iya, kami pahamnya butuh, tapi di setiap keputusan kan ada kebijakan. Yang kami minta, Bapak minta apa? Minta kebijakan. Kan minta izin, minta kebijakan. Nah ini yang terjadi. Nggak bisa Pak. Nyokapkan hukum Allah hanya taubah. Ya pernah diajarin kita. Ini kan bukan hukum Allah. Orang puasa. Ini ada dasar ilmu agama sedikit. Dia orang Dayak. Mau saya bilang ini pengalaman. Dia Dayak. Tengku pakai jakro. Puasa bagi yang tidak mampu itu boleh nggak puasa. Nah, apalagi masalah izin ini hukum manusia bisa lupa. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana komunikasi? Nah, kalau saya udah bilang di sana, kalau yang demikian, kalau saya ada di kantor, suruh antar jumpa saya. Saya kasih izin, nanti saya kasih izin Ustaz. Seminggu saya kasih izin. Selama seminggu jangan antar balik. Jadi saya kasih, enggak 2 euro, hana kamu. Kebijakan seminggu. Nyanyi utama 2 minggu deh. Ini terserah dia pikir, kalau mau ambil seminggu, kalau nggak mau ngambil, nah besok balik dia, walaupun Ustaz yang nerima balik tinggal pelajaran. Mana tahu dia tinggal pelajaran? Kemana aja. Tapi itu, ya, gaya cara pandang bagi dia kita penting, dia nggak penting. Bagi dia begini. Ini nih komunikasi cara pandang. Nah, ada satu namanya metode khatibuna al-hasbuliqim. Jadi kita bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua. Ini memang proses yang panjang. Kalau Mbak Uronya dari sebelum hari itu bahwa pendidikan itu penting. Nah, di kami jalan naik hana. Kembali ke jalan dulu. Perbedaan budaya, ini pengaruh budaya. Ya, budaya aspek itu ya. Dari terganggu komunikasi budaya.
Ilong sila kayak nyodokku. Isan, maaf. Itu paling terjadi. Ibu-ibu menghadapi ibu-ibu paling capek apa? Alah, perang gadget diulangin. Ya, dulu apalagi alumni. Nah, ini lagi kasusnya di alumni. Alumni kalau dia punya anak dalam lembaga kita, tunggulah tuh. Kami sekolah dulu nggak ada kayak gitu. Ini sekarang apa peraturan? Ya. Itu nah. Maka budaya apa yang pengaruh? Kemudian apa? Lingkungan fisik ini yang sering dia. Hati-hati. Maka saya bilang sama guru yang paling hati-hati. Jangan ada kesalahan sekecil apapun karena capek meluruskannya. Jangan ada kesalahan. Jangan ketika guru wali santri komplain kalau ada kesalahan kita nggak menang. Walaupun kesalahan kita kecil. Maka saya bilang minimalisir kesalahan dan kesilapan. Contoh saya bilang tadi pulpen merah. Itu kan cuma kita pikir apalah masalah. Tapi itu jadi masalah. Mengatasi masalah dengan masalah pegadaian. Nah, contoh kesalahan yang kedua, tidak tertangani anak sakit. Ini bagaimanapun kita benar, mungkin kami lupa, dia nggak mau dengar karena ada kesalahan di kita. Tapi kalau kita sudah pada posisi, maka peluang untuk kita menang itu kan sebenarnya bagus komunikasinya. Karena kalau kita salah, ini di brand kita. Tadi beda. Saya mengalami kultur daerah juga pengaruh. Ya, saya bilang misalnya orang dari Cekiri. Itu beda cara komunikasi dengan kita, kultur daerah. Ustaz, minta maaf ya. Ini sebenarnya anak saya udah 2 hari nggak dijenguk, nggak dilihat dia sakit. Hai. Udah Rodina. Udah buruh dengan dok sakit. Ini mati patri. Lihat tipe. Nah, ini bagaimana komunikasi dan ini memang harus siap mental. Kemudian gangguan media. Tiba-tiba lagi nelpon wali santri habis pulsa. Maka sebelum nelpon cek pulsa dulu. Dipikir kita matikan lagi dia ngomong, datang ngobrol gitu. Kasus di pesantren saya bilang ini kasus ini. Dia lagi nelpon dengan wali. Akhirnya guru itu komplain, mati. Dia SMS sakit hati dia baca. Kenepelan HP nya rokok pernah ya. Padahal guru ini pun nggak bisa balas pulsanya habis. Maka saya bilang cek pulsa sebelum hubungi orang. Kayak gitu. Cek ini bisa nelpon nggak nih? Jangan. Kalau sudah nyawanya segini jangan nelpon. Gitu, hati-hati. Kemudian yang paling sakit itu tidak direspon. Orang tua sudah berapa kali SMS nggak dibalas. Atau tidak ditanggapi, WA nggak dibalas. Itu marah itu. Orang tua bisa marah. Karena yang paling penting orang tua itu direspon. Fast respon, cepat respon, paling penting. Datang dia tahu nih bapak ini datang nih, mau marah-marah. Nyolong jangan bang. Dia jangan udah lupa. Ban datang, oke ban pak. Punah bang. Banyak orang tua itu, saya ajarin sama guru-guru itu. Be orang kan gedung nggak tanya kena orang dijawab piket nggak ada orang, pergi ke kantor nggak ada orang, ketuk rumah pimpinan rumah ketuk itu pun nggak dibuka pintu. Ya Allah, anak dia telepon sakit, aduh apa nih kesempatan deh. Maka saya bilang orang itu jangan dibiarkan dongkol. Kok dongkol orangnya dongkol. Maka yang paling penting adalah kalau kita tahu dia apa respon. Sering musyrif itu di kami suruh datang, Pak jemput anak bapak sakit. Oh jemput ya, saya jemput dia. Nanti saya jemput ya. Jam berapa bapak menjemput? Jam 9 malam. Jam 9 lagi jam belajar. Pintu gerbang terkunci, ditelepon nggak diangkat. Dia pun mau pulang ke Langsa. Apa yang terjadi? Muncul SMS kebun binatang. Saya bilang buat appointment dengan wali santri. Bapak jemput jam 9 ya, jam 9. Oh kalau Pak, enak appointment apa?
Oh iya, tunggu Pak. Iya Pak, iya anak Bapak sakit udah beberapa hari, sudah kita kasih paracetamol, sudah ada, tapi kurang perubahan Pak. Tapi nggak apa-apa, Bapak pulang dulu supaya mendapat perawatan yang lebih bagus, lebih intensif. Ya Bapak tahulah kalau kami anak ramai-ramai di sini kan kurang bagus pelayanannya. Mungkin di rumah mungkin dengan gizi yang lebih cukup, mungkin cepat sembuh. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Iya. Mau balik mie goreng Bapak satu. Ini bahasa nih, respon cepat. Maka saya bilang tadi, ini quick and fast service. Kami dulu di bank, karena saya di bank dulu, namanya quick and fast service. Cepat dan pelayanan bagus gitu. Maka saya bilang, pesantren itu sebenarnya kita lagi jual lembaga kita kepada orang. Karena saingan, maaf lah, mataku ada saingan. Dengan muslim kita saingan. Gitu ya. Gitu ya. Tapi kita gak bisa dimburukan karena kita udah grup. Nah, artinya apa? Siapa motor-motor itu? Dari maka saya bilang tadi, komunikasi adalah kekuatan keberhasilan lembaga. Kalau rusak komunikasi jangan harap besok tutup. Budak jagenan preman mendominan. Bapak perleba ya deh. Nggak apa aja. Ya, orang itu kalau sudah senang aman. Maka yang penting adalah yang pertama adalah kita punya permasalahan. Permasalahan adalah selain masalah santri adalah masalah dengan wali. Wali itu punya masalah. Tetapi bagaimana cara komunikasi yang baik dengan mereka, menyikapi sikap-sikap mereka, memenuhi dan memberikan respon terhadap keinginan-keinginan mereka tanpa kita harus mengalah. No. Kita harus ada sikap dan bagaimana komunikasi itu. Dan kalau bagus kita bermain, istilah bermain layang-layang. Layang-layang itu semakin tinggi, lembaga nanti semakin besar, anginnya makin kencang. Angin badai, hujan turun, kita bagaimana? Kapan kita tarik, kapan kita ulur? Maka seorang guru adalah orang yang paling bijak. Bijak menyikapi masalah, bijak menyampaikan instruksi, bijak menyampaikan keinginan, bijak mempromosikan lembaga, bijak. Nah, bijak ini adalah lahir dari jiwa. Insya Allah akan ada keberkahan dalam menyikapi semua itu, insya Allah. Nah, mungkin ini gambaran yang saya bilang sebagai nanti kita bisa diskusi dalam bentuk pengalaman. Banyak, tetapi sebenarnya kalau saya tidak terlalu banyak berhadapan dengan wali, kecuali yang 1-2. Tapi yang paling banyak dihadapi oleh para pengasuh-pengasuh dari saya itu paling banyak. Kalau cerita itu luar biasa. Kadang malam apa pengalaman hari ini? Ustaz, itu nak wali orangnya. Pahala, insya Allah sabar Ustaz saya. Pahala, menyatu udah tabati guru-guru pikir itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi maaf ya Bang, jangan ditanggapi dengan panik. Nikmati. Kalau kita nikmati indah. Nah, satu saat kita akan sampai adalah cacian menjadi seperti pujian. Nah, nikmat sekali dicaci maki sama orang. Malah rindu kapan lagi dicaci. Serius lah. Akhirnya lucu kita orang gimana? Oh, maaf kena orangnya. Gitu ya, gitu aja. Tapi kalau kita belum siap, maaf ya, ambil surat resign ya, mundur aja. Gitu ya. Gak apa-apa Mak. Ada yang jawab? Ya silakan. Ya silakan. Ya silakan. Sadli. Ya silakan. Ya silakan. Ya. Hati-hati juga ketika rapat, mic untuk wali nggak bunyi. Pengalaman, Ustaz, ini doang mic lain. Maaf karena saya pernah kena mic nggak hidup di wali, kena Ustaz. Macam-macam. Pakai ini aja boleh. Wait, mic mana? Oh ya ada ya. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukran katsiran kepada Ustaz Arif yang telah memaparkan semuanya kepada kami semua. Mungkin saya punya 2 soal Ustaz yang saya juga seperti mengalami lah, karena kita juga ada di ngajar di pengasuhan. Yang pertama, ini saat kita kan sudah kurang lebih setahun di Halil, dan kita berkomunikasi dan kita beradaptasi dengan masyarakat di sana. Dan kami saat mungkin di depan itu ada kafe, dan kafe itu sering didatangi anak-anak gitu, tanpa sepengetahuan kami. Jadi mereka curi-curi waktu pada malam atau siang gitu tanpa diketahui Ustaz duduk di sana kan gitu. Jadi apa solusi bagi kami? Apakah Ustaz harus ngopi juga di situ biar bisa gabung-gabung sama anak muda di situ atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saat kita mungkin udah buat baik sama anaknya, tapi kadang-kadang tidak ada respon ataupun ucapan terima kasih dari santri. Jadi kadang-kadang kita kurang ikhlas gitu, nggak ikhlas rasanya. Ini orang tua udah kita buat baik sama dia, sama anaknya, jangankan ucapan terima kasih pun kita nggak dapat. Jadi bagaimana menanamkan rasa ikhlas di dalam hati kita. Syukran. Iya, kita buka 3 dulu ya, biar sekalian kita jawab, atau tidak saya jawab langsung saya pulang. Karena tidak bisa jawab gitu ya. Biar ada Ustaz Zahar yang bisa jawab insyaallah. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah Ustaz atas kesempatannya bisa berjumpa dengan Ustaz dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Ustaz Arif. Dan sedikit pertanyaan Ustaz dari saya. Jadi masalah kasus kalau al-muslimun sendiri, kalau di pesantren pesantren Mahat yang dalam bimbingan Ustaz sekarang, kalau menangani kasus merokok, santri yang pacaran, dan yang paling terpenting lagi cara membangun santri dalam menjaga kebersihan Mahat. Mohon sedikit kisi-kisinya untuk kami yang masih hari ini menjadi PR dari kami masih hari ini Ustaz mengenai kebersihan Mahat. Lalu Ustaz, lembaga itu kan kalau lebih mengutamakan guru daripada wali santri, orang tua wali santri. Jadi sejauh mana, bagaimana cara lembaga itu dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sehingga antara wali santri dan guru itu tetap baik komunikasinya, Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini 3 dari ikhwan dulu dari Ustaz. Silakan. Nanti untuk jatah Ustazah nanti. Langsung aja Ustaz pertanyaannya Ustaz. Jadi kami ada dapat masalah dari santri ini Ustaz yang suka mengadukan antara Ustaz. Seperti misalnya dari Ustaz sini kita kasih izin, tapi dia langsung minta ke atas misalnya gitu, atau ke tempat yang lain dikasih, sampai bilang Ustaz ini kasih ke Ustaz, padahal kadang-kadang mereka nggak ada minta izin gitu Ustaz keluar. Itu gimana solusinya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah bahasa itu gimana Ustaz kalau misalnya muslim Ustaz? Mungkin ada masukan. Kalau di sini ada juga sebagian wali santri yang kepingin anaknya itu berbahasa Arab, dan alhamdulillah kami di sini ustazahnya mampu bisa berbahasa Arab walaupun tidak banyak.
kendalanya kadang-kadang anak-anak itu mereka ada ilmu pandai bisa berbahasa Arab tapi nggak mau mempraktekkan. Gimana? Syukur. Ya, terima kasih. Ada 5 orang yang bertanya, masing-masing punya 2, pertanyaannya 6. Dan 6 pertanyaan ya. Nanti saya tunggu saja, silakan. Kalau mau ditulis boleh, ditanya langsung juga boleh. Iya. Ini pertanyaan berat-berat ya, beradaptasi di sebuah komunitas pesantren. Maka saya bilang saya tadi bahwa 85% pesantren di Aceh itu kasus dengan masyarakat sekitar. Itu udah saya ukur. Saya cek ke kawan-kawan, gimana di sana? Masalah. Bagaimana di sana? Masalah. Gitu ya. Nah di sini aman karena di komplek, paling-paling dengan warga sekitar kan. Kami keluar pagar masyarakat sekitar awam berhadapan dengan warga awam, maka lahirnya syariah Islam di tengah jahiliyah. Itu nanti bilang. Dan pasti ini jadi apakah itu sebagai sebuah fitrah? Saya pikir iya. Dan ini juga menjadi sebuah cambuk bagi manajemen lembaga pendidikan, bagaimana dia mampu mengarungi itu dan dia cerdas dalam bersikap. Nah, kalau arogan hancur, kalau lembek dia intimidasi. Nah, ini perlu seni. Nah, bagaimana dunia merangkul? Sekedar pengalaman, saya masuk ke Losukun Muslimun itu ketika santri 200 orang, ketika hutang bertambah lumbuk, krisis manajemen dan ekonomi, tanpa satu kawan pun. Ya, tanpa satu ada kawan, saya datang dari orang luar, datang ke situ. 85% guru itu membenci saya. 85% orang membenci saya, hanya beberapa orang yang dukung. Yang dukung saya 4 orang. Yang lain lebih udah kurus gitu. Ini bilang kurus. Gitu. Saya dengar gitu dalam ketika saya buat rapat, ya. Rapat pertama saya, ya. Emang ada berapa trik saya karena saya bilang siapa dia, apa dia, gitu kan. Nah, akhirnya pengalaman saya turunkan semua di slide. Pernah ini, pernah itu. Kadang-kadang perlu ego juga karena membuktikan. Karena dia mau itu, gitu. Akhirnya saya tulis, udah saya perkenalkan diri. Program pertama kita sebagai saya pimpinan baru hari ini adalah kita kejar kambing. Keren kejar kambing karena dalam komplek pesantren itu kami yang kualitatif menyangkut dengan kebersihan. Tai kambing di depan asrama, tai kambing itu gersang gitu. Nah, kejar kambing, maka saya lari kejar kambing masuk saya kejar, kambing masuk saya kejar gitu. Nah, jadi apalagi saya pernah masuk pertama ke situ, kantor nggak dikasih karena pimpinan awal nggak mau keluar. Akhirnya saya bekerja di bawah pokok sawit dengan sebuah meja dan laptop. Itu saya bekerja 1,5 bulan tanpa saya ngomong apa-apa. Rumah nggak ada. Saya tidur di mana? Saya tidur dengan musyrif pengasuh dengan belalaskan tikar selama 4 bulan. Tikar biasa, tikar pandan. Saya tidur dengan musyrif di belakang. Itu 4 bulan saya tidur di situ. Kenapa? Saya ingin menerima konsep-konsep dari bawah dulu apa yang mereka mau. Nah, pemuda nggak bisa. Pemuda boleh masuk ke dalam komplek daya. Ditengok apa kabar gitu. Satu hari saya kesel gitu. Dia masuk ke kawasan Putri. Geng di situ nggak ada yang berani. Saya tanya, saya mau kemana? Saya mau situ. Kenapa nggak ngatur? Dicarutnya saya. Disambut dengan carutan binatang. Saya balas. Saya mau nampain. Saya juga bisa, cuma saya nggak pakai. Save, saya simpan. Minta maaf Ustaz. Baru dia, ketika saya carut balik, nah ini yang dipakai nih, trik ini. Karena lawan saya seperti itu. Saya carut. Saya bilang, maaf, jangan masuk kawasan ini, kawasan Putri. Saya nggak izinkan Anda masuk ke situ. Apa ngatur-ngatur? Saya pimpinan di sini saat ini. Oh, selama ini nggak ada yang berani ngatur saya. Gini, saya nggak berani mengatur kamu. Nanti malam jam 12 saya tunggu kamu di rawa-rawa itu, bawa perang. Saya dari Matang Lupang 2. Kami keluar dari daerah itu, insya Allah untuk 3 orang minggu kami bantai. Segerda. Padahal saya nggak datang. Nah, ini memang saya tunjukin. Akhirnya apa? Saya ngajak guru-guru latihan bela diri.
Bukan saya yang ngajar, orang lain. Semua guru-guru musyrif yang laki-laki kita latihan bela diri semuanya. Pakai sabuk merah semuanya, taekwondo. Padahal sabuk putih belum lulus. Kenapa? Tunjukkan kita bisa bela diri. Maka saya pakai baju bela diri. Saya beliin semua guru pakai bela diri kita. Ya, kita izah, jangan ditindas dulu. Berarti kita bisa, insya Allah. Ya, maka setiap jam berapa kami latihan supaya kedengaran bunyi keluar ke pagar, dekat pagar kami latihan. Gitu kan dengan malam. Guru-guru muslimun ngapain? Lagi latihan bela diri, taekwondo, sabuk apa? Merah. Padahal guru-guru gemuk-gemuk. Astagfirullah. Lalu kalau loncat-loncat. Ya, nah ini trik-trik membangun izzah guru. Nah akhirnya apa? Akhirnya tempat beberapa kali istilahnya debat dengan saya. Tapi nggak sampai gitu. Saya nggak pernah, maaf ya, saya tidak pernah duduk di warung. 10 tahun saya tidak pernah ngopi di kedai depan. 10 tahun saya jadi pimpinan di situ, tidak pernah dibuatin minum oleh orang. Saya nggak minum dari orang lain, termasuk staff tidak pernah bikin minum ke saya. Dan saya tidak makan kue yang dihidangkan oleh. Tapi sini nanti saya minum, tenang aja. Ada lagi nggak? Nah, artinya apa? Segitunya saya jaga sampai nggak ada. Tapi bagus, komunikasi harian. Tapi saya nggak pernah nongkrong dengan mereka, tidak pernah. Tapi saya pernah membayar mereka minum, bukan minum, tapi minum. Pernah saya bayar, udah saya pergi, ya ada ya. Ketua pemuda itu pernah saya duel dan saya pernah pegang begini dengan dia. Kenapa? Jangan main-main sama saya. Saya mati udah siap di sini. Oh, bukan gitu Ustaz. Tapi besok saya ketemu dia, saya kasih kain sarung dua karena mau lebaran. Saya kasih kain sarung ini, kain sarung. Ya. Alhamdulillah, lapangan bola poli saya kasih. Ya, alhamdulillah sampai hari ini hubungan saya dengan anak muda. Kemarin ketika anak-anak santri demo, ya, mereka menuju ke rumah pengasuh sebelah rumah saya. Itu anak-anak muda sudah duduk di warung, dilihat di dayak sama satpam orang situ. Coba lihat dia datang ke rumah Ustaz nggak? Kalau datang ke rumah Ustaz kami masuk semuanya. Kita keluarkan mereka, kita lempar ke irigasi. Ya, jadi sebenarnya saya hubungan dengan anak muda udah bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Karena memang apa kabar? Satu kunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ifsyus salam. Seri kita di masyarakat itu sebarkan salam. Hanya jawab, hanya jawab begini. Ada jawab malaikat yang menjawab. Itu kunci yang saya lakukan adalah memberikan salam dengan siapapun, termasuk bos preman yang dia selalu menyambut saya dengan binatang. Dia selalu menyambut saya. Dan pernah dia bawa parang ke cari saya. Yang lucu, saya di depan, dia cari di belakang. Hoi kak. Dia pengecut. Saya nggak takut. Ditanya, saya nggak takut. Kalau Allah kehendak nggak mati, nggak akan mati, insya Allah. Gitu. Dan kalau mati dalam lembaga, saya tegakkan agama Allah, insya Allah. Berani san? Enggak juga. Nah, akhirnya, nggak perlu ngopi, tapi trik kedekatan. Tidak mesti harus ngopi duduk bareng akan jadi cair. Enggak mesti. Tapi keakraban, keramahan, itu aja kuncinya. Nggak ada masalah, insya Allah. Saya sampai hari 10 tahun ini berubah frekuensi dengan masyarakat bagus. Ya, dan saya tidak pernah. Saya warga Lusmawi masih. 10 tahun saya tidak berubah KTP. Nah, gitu. Tapi apa yang bisa kita bantu? Kita bantu. Insya Allah. Dekati orang-orang miskin. Jadi dari mulut-mulut mereka, oh bagus juga Ustaz itu ya. Kita masih peduli sama kita. Itu trik. Walaupun kita ikhlas karena Allah gitu. Yang kedua, berbuat baik kepada anak tapi nggak ada gaya. Udah deket-deket gitu, nggak dihargai. Masih kira pesan goreng, hebi. Ya gitu kan. Kekuatan keikhlasan. Bagaimana menumbuhkan ikhlas? Saya belum tentu ikhlas juga. Coba kita baca kisah Khalid bin Walid yang lagi berperang gitu. Lagi berperang, diberhentikan dari jabatan panglima. Ada berhenti dia berperang? Tidak. Aku berperang, aku berjihad bukan karena Umar. Aku berjihad, aku berbuat bukan ingin dihargai. Aku berbuat karena memang ini tugas seorang da'i ilallah. Nggak perlu dihargai oleh orang. Karena kalau mengharap pada manusia akan kecewa. Berharap pada manusia akan kecewa ketika tidak dia membalas seperti itu. Kadang orang kita baikkan bukan dia yang membalas, orang lain yang akan balas. Ya, udah baik dengan anaknya, kita sadar dekat-dekat dengan anak, tiba-tiba datang caci maki, biasa aja, biasa Ustaz, biasa. Belum pernah ya? Belum. Gitu enggak? Jadi keikhlasan itu dari awal saya tanya, jadi guru mataku untuk apa? Jadi guru Quran untuk apa?
sekedar loncatan Ustaz dan karena pekerjaan lain. Oh no, saya bilang kita ketika memilih jadi pekerjaan itu udah kita pikir istikharah, ya Allah saya milih istikharah, pasti ada konsekuensi dari situ. Kita akan dicaci maki, kita akan dimarahin, kita akan mungkin kadang-kadang kita tidak puas, mungkin gaji yang tidak puas gitu. Jangan mengharap gitu, jangan mengharap pada manusia kita akan kecewa, mengharaplah pada Allah. Oh enggak gimana Ustaz, kalau enggak senang Tuhan kan gitu selesai. Umar itu hanya senang, gimana lebih gaji no? Protes, karena dia bilang awal saya juga untuk menggaji sekian, kalau mau lebih cari tempat lain, jual ganja banyak. Nah, membangun keikhlasan. Keikhlasan itu adalah tergantung dari kualitas kita. Kita mengharap apa sih? Jujur saya bilang, saya tanya Mas Azhar, Mas Zakaria, kalau mengharap gaji antum, antum nggak sanggup bayar gaji antum. Apalagi antum pengajar Quran. Tapi apa itu? Kebaikan. Tapi kami sedikit, cukup nggak? Cukup. Saya pernah mengalami baru pulang pertama dari Mesir, tahu gaji saya pertama 500 dengan satu istri satu anak. Kalau sekarang masih satu istri. Satu istri 500 digaji, cukup. Sekarang mungkin Allah kasih lebih lah sedikit, nggak cukup. Anak pertama saya anak 6, istri 1. Ini saingan dengan Ustaz Azhar 6. Ustaz 6 saya. Kami saya lihat Ustaz Azhar 6, saya nggak boleh kurang. Karena senior saya gitu. Jadi cukup juga gitu. Jadi sebenarnya cukup nggak cukup itu bukan berapa kita dapat. Itu konsep ya. Maksud saya bukan pesanan dari Ustaz Azhar supaya jangan minta naik lebih. Nah, ya, itu artinya penghargaan itu kita belajar untuk terus ikhlas. Kadang-kadang nggak ikhlas, memang kadang nggak ikhlas. Udah capek kita bilang, maaf, saya pernah pengalaman ya. Anaknya itu seperti anak angkat saya di Dayak, itu paling dekat dengan saya. Paling dekat dengan saya, 6 tahun dekat dengan saya. Tahu oleh orang anak ini dekat dengan saya. 2 hari menjelang wisuda, ada kasus. Anaknya menulis di SMS kepada kawannya, Dayah apa ini? Dayah kampret. Dia lagi marah dengan guru, ditulis Dayah kampret. Ketapatan HP-nya terbawa ke saya. Gunung gelunggung mendidih. Marah saya, saya pukul. Baru 3. Kampret ya, kamu kampretkan Dayah, berarti saya kamu kampretkan, semua kami kampretkan. 6 tahun kami didik kamu. Dia akhirnya lapor, datang orang tuanya. Masuk ke kantor saya. Saya pikir di sini semua ada otak.